Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bintang Soleh Ota Putri dengan NIM F202401118 dari kelas P1 Program Studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Bayi Atur Ridwan S.Farm M.Farm SC. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah jaringan komputer dan internet. Tugas Teknologi Informasi Farmasi yaitu sejarah jaringan komputer dan internet. Baik, pada sejarah jaringan komputer dimulai dari era komputer awal, yaitu pada tahun 1950-an, komputer mulai digunakan secara terbatas untuk kebutuhan militer dan ilmiah. Komputer seperti ENIAC dan UNIVAC sangat besar, mahal, dan hanya bisa digunakan oleh satu orang pada satu waktu atau stand-alone. Belum ada sistem yang memungkinkan komputer saling terhubung. Komunikasi antar komputer dilakukan dengan cara manual, misalnya menggunakan disket atau pita magnetik. Selanjutnya yaitu gagasan awal jaringan pada tahun 1960-an. Para ilmuwan mulai memikirkan cara menghubungkan komputer secara langsung. J.C.R. Licklider dari MIT mencetuskan ide Galactic Network, yaitu konsep jaringan global tempat semua komputer saling terhubung. Pada saat yang sama, Paul Baran di Amerika Serikat dan Donald Davis di Inggris mengembangkan konsep paket switching, yakni metode pengiriman data dalam bentuk paket kecil yang dapat melewati rute berbeda. Konsep ini menjadi dasar teknologi jaringan digital. Kemudian ARPANET, yaitu jaringan komputer pertama pada tahun 1969. Jadi proyek ARPANET diluncurkan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini adalah jaringan komputer pertama yang menggunakan paket switching pada 29 Oktober 1969, komputer di UCLA berhasil mengirim pesan ke Stanford. Pesan itu adalah kata login, tapi yang berhasil dikirim hanya lo, karena komputer crash. Meski sederhana, ini merupakan komunikasi jaringan pertama di dunia. Kemudian muncul perkembangan LAN, MAN, dan WAN pada tahun 1980-an. Jaringan komputer berkembang lebih luas. Ethernet menjadi teknologi standar untuk membangun jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, memungkinkan komputer-komputer dalam satu gedung terhubung dan berbagi perangkat seperti printer dan file. Selain LAN, dikenal juga istilah MAN, yaitu Metropolitan Area Network, untuk jaringan dalam satu kota, dan WAN, Wide Area Network, untuk antar kota atau negara. Dan selanjutnya jaringan komputer di dunia nyata. Jaringan komputer mulai digunakan secara umum di kantor, sekolah, dan institusi pemerintahan. Fungsinya makin meluas, yaitu komunikasi internal, berbagi data, akses basis data bersama, dan lain-lain. Namun jaringan komputer pada masa ini masih terbatas dalam cakupan lokal atau offline, dan belum saling terhubung secara global. Nah, selanjutnya jaringan internet dimulai dari lahirnya internet, yaitu pada tahun 1983. Internet sebagai jaringan global dimulai pada 1 Januari 1983 ketika ARPANET mulai menggunakan protokol TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, secara penuh. Protokol ini memungkinkan jaringan yang berbeda-beda untuk saling terhubung dalam satu sistem komunikasi yang seragam. Inilah yang menjadi awal dari internet modern, yaitu jaringan global yang menghubungkan banyak jaringan kecil di seluruh dunia.
Selanjutnya yaitu sistem DNS dan alamat web pada tahun 1984. Sistem DNS atau Domain Name System diperkenalkan. Sebelumnya, untuk mengakses komputer di internet, orang harus menggunakan alamat IP yang berupa angka. DNS memungkinkan pengguna menggunakan nama domain seperti www.google.com yang lebih mudah diingat. Inilah saat diperkenalkan domain seperti .com, org, edu, dan lain-lain. Kemudian munculnya World Wide Web pada tahun 1990. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, Swiss, menciptakan World Wide Web atau WWW. Ini adalah sistem dokumen terhubung melalui hyperlink yang dapat diakses dengan browser web. WWW ini memungkinkan siapapun untuk mengakses dan membuat halaman informasi di internet. Tahun 1993, browser pertama bernama Mosaic diluncurkan, yang membuat internet menjadi lebih visual dan menarik bagi masyarakat umum. Selanjutnya, pada komersialisasi dan pertumbuhan cepat, yaitu pada tahun 1995, menjadi titik awal internet digunakan secara komersial. Banyak perusahaan mulai membuat situs web, dan e-commerce mulai berkembang. Layanan email, mesin pencari, dan portal berita menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Microsoft merilis Internet Explorer yang mempercepat adopsi internet secara luas oleh masyarakat dunia. Selanjutnya, pada era media sosial dan akses mobile pada tahun 2000-an, internet tidak hanya digunakan untuk membaca informasi, tetapi juga untuk berinteraksi sosial. Muncul platform sosial media seperti Facebook yang muncul pada tahun 2004, YouTube pada tahun 2005, dan Twitter pada tahun 2006. Selain itu, internet mulai diakses melalui ponsel pintar atau smartphone, bukan hanya lewat komputer. Orang dapat terhubung kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya muncul teknologi modern seperti cloud, AI, dan 5G. Internet terus berkembang dengan dukungan teknologi modern. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data secara online, misalnya Google Drive. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat-perangkat fisik seperti mobil, kulkas, atau lampu ke internet. Artificial Intelligence atau AI membuat layanan internet lebih pintar. Jaringan 5G membuka era konektivitas super cepat dan lebih luas lagi. Baik, jadi kesimpulan dari sejarah jaringan komputer dan internet ini adalah jaringan komputer dan internet adalah dua konsep yang saling berkaitan namun berbeda. Jaringan komputer adalah fondasi awal yang memungkinkan koneksi antar perangkat lokal, sementara internet adalah evolusi global yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Perjalanan keduanya melibatkan banyak inovasi teknologi, ilmuwan hebat, dan kebutuhan manusia akan komunikasi cepat dan efisien. Kini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Baik, terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.